Perkenalkan, saya Nahda Aulia Aziz, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2020 dengan NIM 012011133234 dari kelas B2. Hari ini saya akan membahas mengenai proyek makalah yang saya buat dengan judul vaksin sebagai alternatif atasi pandemi COVID-19. Vaksin sebagai alternatif atasi pandemi bermula dari adanya pandemi coronavirus yang terjadi di dunia hingga merambah ke Indonesia. Coronavirus disease 2019 adalah salah satu penyakit jenis virus corona yang bernama SARS-CoV-2 yang terjadi sejak Desember 2019. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut dengan WHO, coronavirus 2019 atau yang biasa disebut dengan COVID-19 ini merupakan penyakit misterius mirip pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, China. Virus corona sendiri menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga menjadi parah seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri hingga saat ini belum terselesaikan. WHO secara global pada 15 Mei 2021 ada kurang lebih 161 juta kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, termasuk 3 juta kasus kematian. Kasus yang terjadi di Indonesia sejumlah kurang lebih 1 juta dan 47.000 kasus kematian. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah dengan penggunaan vaksin. Berbagai jenis vaksin telah dikembangkan di dunia maupun di Indonesia untuk mengatasi dan mencegah penularan penyakit infeksi. Vaksin memiliki tujuan merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Terdapat beberapa vaksin COVID-19 yang telah dikembangkan di dunia. Di antaranya adalah vaksin Pfizer-BioNTech dan Oxford-AstraZeneca. Yang pertama, saya akan membahas mengenai vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin Pfizer-BioNTech merupakan jenis vaksin mRNA. mRNA merupakan kode genetik untai tunggal yang dapat diterjemahkan sel sebagai perintah untuk membuat protein baru. Pada vaksin corona ini, mRNA bertugas menginstruksi sel-sel di dalam tubuh untuk membuat antibodi yang spesifik terhadap protein spike virus. Setelah vaksin ini disuntikan, sistem kekebalan tubuh akan merespon dan menciptakan antibodi terhadap protein spike tersebut. Lalu, ketika seseorang yang sudah divaksin terpapar dengan virus corona, antibodi yang telah tercipta akibat pemberian vaksin akan siap menyerang virus tersebut. Yang kedua adalah vaksin Oxford-AstraZeneca. Vaksin ini merupakan jenis vaksin yang berasal dari virus hasil rekayasa genetika atau yang biasa disebut dengan viral vector. Vaksin ini bekerja dengan cara menstimulasi atau memicu tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan infeksi virus SARS-CoV-2. Setelah diberikan vaksin Pfizer-BioNTech dan Oxford-AstraZeneca selama 10 hingga 13 hari, vaksin mencapai efektif 70% dengan interval kepercayaan 95%. Kemudian stabil. Setelah 14 hari pada vaksin kedua, efektivitas vaksinasi menjadi 89%. Penggunaan vaksin BioNTech memiliki efektivitas vaksin mencapai 61% dari 28 hingga 34 hari setelah vaksinasi. Kemudian stabil. Sedangkan untuk vaksin Oxford AstraZeneca
efek terlihat dari 14 hingga 20 hari setelah vaksinasi dengan mencapai keefektifan 60% dari 28 sampai 34 hari yang meningkat menjadi 73% dari hari ke-35 dan seterusnya. Di lain sisi efek positif vaksin, terdapat beberapa problematika yang terjadi di dunia dan di Indonesia, yaitu mengenai efek samping dan kedudukan dari penggunaan vaksin di Indonesia. Banyak kontroversi yang terjadi, salah satunya adalah adanya isu bahwa vaksin tersebut tidak layak edar di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan karena adanya isu mengenai vaksin tersebut mengandung kandungan hewani yaitu dari babi. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa penggunaan vaksin AstraZeneca. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, vaksin AstraZeneca tetap bisa digunakan dalam kondisi darurat dan ketersediaan vaksin yang halal masih terbatas. Namun, isu mengenai adanya vaksin yang mengandung babi telah dibantah oleh pihak Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris yang menegaskan bahwa semua tahapan produksi vaksin AstraZeneca tidak ada satupun yang memanfaatkan produk turunan babi. Begitu pula dengan vaksin Pfizer yang sudah dinyatakan tidak mengandung unsur hewani dan dinyatakan halal. Selain masalah tersebut, ada pun masalah mengenai efek samping penggunaan vaksin AstraZeneca mengenai adanya pembekuan darah. European Medicines Agency dan Badan Pengatur Obat dan Kesehatan Inggris telah menyimpulkan bahwa gumpalan darah yang tidak biasa dengan trombosit darah rendah adalah efek samping yang mungkin dan jarang dari vaksin AstraZeneca. Tetapi, hubungan sebab akibat belum ditetapkan. Panel ahli hematologi Inggris menerbitkan panduan untuk diagnosis dan pengelolaan trombosis dan trombositopenia yang diinduksi vaksin yang mereka katakan jarang terjadi, tetapi dapat berpengaruh pada pasien dari segala usia dan kedua jenis kelamin. Mereka merekomendasikan penggunaan segera imunoglobulin intravena, menghindari transfusi trombosit dan antikoagulan dengan terapi berbasis non-heparin. Dan bagi siapapun yang mengalami gejala pasca imunisasi harus segera mencari nasihat dari medis. Kemudian, tinjauan vaksin terhadap aspek aksiologis. Penerapan ilmu pengetahuan dalam hal ini sangat diperlukan. Majunya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan berbasis iptek membantu perkembangan di segala bidang. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Dengan adanya vaksin sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi pandemi, meminimalisir adanya penyebaran penyakit COVID-19 di dunia, khususnya di Indonesia. Adanya pengembangan vaksin yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia adalah salah satu bentuk aspek aksiologis yang berguna untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Di lain sisi, banyak fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Bagaimana nilai-nilai spiritualitas menjadi begitu penting untuk dikaji. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepatutnya kita mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan sebagai manusia yang berilmu, kita turut serta menggali ilmu lebih dalam yang berguna untuk kemaslahatan manusia. Sekian mengenai proyek yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.